Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Chelsea sukses mengalahkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-37 Premier League 2024-2025 yang digelar di Stamford Bridge. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Chelsea sukses memecah kebuntuan di pertengahan babak kedua lewat gol yang dicetak Marco Kurela, yang sekaligus menjadi gol satu-satunya di laga ini. Berkat hasil ini, Chelsea berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 66, memperbesar peluang pasukan Enzo Maresca lolos ke Liga Champions. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Manchester United tertahan di peringkat 16 klasemen dengan 39 poin. Hasil ini juga menjadi modal kurang bagi setan merah jelang final Liga Eropa versus Tottenham tengah pekan depan. Jelang laga final Liga Eropa 2024-2025 melawan Tottenham Hotspur, Manchester United menggelar sesi latihan terbuka. Final Liga Eropa 2024-2025 menjadi satu-satunya peluang Manchester United untuk meraih trofi musim ini. Laga final Liga Eropa 2024-2025 antara MU versus Tottenham akan berlangsung di Stadion San Mamés, Bilbao pada hari Kamis 22 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Diketahui sepanjang musim ini Manchester United sangat terpuruk. Di Liga Premier Inggris, Manchester United kalah 17 kali dan sampai saat ini terdampar di peringkat 16 klasemen dengan raihan 39 poin. Ini menjadi posisi terburuk setan merah sejak musim 1973. Manchester United juga tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga Inggris. Pelatih Ruben Amorim yang didatangkan untuk menggantikan posisi Ten Hag pada November 2024 lalu gagal memperbaiki performa MU di kancah Liga domestik. Namun di sisi lain, Manchester United tampil konsisten di Liga Eropa dan mampu mengalahkan beberapa tim berkualitas seperti Lyon dan Athletic Bilbao untuk mencapai partai final. Meski Andre Onana kembali menunjukkan sejumlah blunder di bawah mistar gawang Manchester United musim ini, pelatih Ruben Amorim dikabarkan telah membuat keputusan final terkait posisi penjaga gawang. Alih-alih mendatangkan kiper baru dengan dana besar di bursa transfer musim panas mendatang, Amorim lebih memilih fokus untuk prioritas lain dalam membangun skuad. Masa depan Onana di Old Trafford memang menjadi perdebatan menyusul inkonsistensi penampilannya. Kiper asal Kamerun berusia 29 tahun itu bahkan sempat dicadangkan oleh Amorim bulan lalu setelah melakukan 2 kesalahan fatal saat menghadapi Lyon di perempat final Liga Eropa. Kiper pelapis Altay Bayindir mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain seiring berjalannya musim, namun penampilannya juga belum sepenuhnya meyakinkan. Namun keputusan telah diambil. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU tidak bersedia mengeluarkan dana besar untuk seorang kiper baru kecuali Onana memutuskan untuk hengkang. Para petinggi klub dan Amorim berharap Onana dapat menemukan kembali performa terbaiknya yang jarang ia tunjukkan sejak kepindahannya dari Inter Milan dengan biaya 47 juta pound sterling pada tahun 2023. Prioritas utama klub saat ini adalah mendatangkan seorang playmaker, seorang striker, dan seorang gelandang. United berharap dapat merekrut 3 pemain atau 4 pemain kunci, dan pendapatan dari Liga Champions akan sangat membantu mereka mengamankan target-target utama tersebut. Manchester United berharap Marcus Rashford pindah ke luar Liga Inggris pada musim panas mendatang, dan setan merah tidak berniat untuk memasukkannya kembali ke dalam skuad mereka musim depan. Saat ini Marcus Rashford bersedia dengan bandrol harga 40 juta pound sterling. Tetapi Aston Villa tidak memilih hak untuk mempermanenkan pemain internasional Inggris tersebut. Akhir musim ini, setelah masa peminjamannya selesai, jajaran manajemen teratas MU telah menegaskan kembali bahwa Rashford tidak ada dalam rencana pelatih kepala Ruben Amorim musim depan. Apalagi setelah sang juru taktik menyingkirkannya dari skuad dalam 11 dari 12 skuad pertandingan Man United sebelum kepindahan Rashford ke Villa. Menyadur dari Manchester Evening News, Rashford menegaskan bahwa ia tidak siap menerima pemotongan gaji sebesar 325.000 pound sterling per minggu.
yang akan membatasinya untuk bergabung dengan beberapa calon peminatnya di musim panas. Penyerang serba bisa berusia 27 tahun itu terikat kontrak dengan MU hingga 2028. Tetapi nasibnya di Old Trafford sudah jelas bahwa ia akan tersingkir. Barcelona telah lama menarik perhatian untuk mendatangkan Rashford, tetapi Blaugrana sudah menemukan pilihan utama mereka di sisi kiri. Dan ada Rafinha dan Lamine Yamal bisa diposisikan tersebut, melengkapi trio penyerang yang berisikan Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis pada tahun depan. Manchester United tampaknya akan menjalani musim panas yang sangat sibuk. Setelah melewati musim yang mengecewakan, klub berjuluk Setan Merah ini dikabarkan bakal melepas hingga 10 pemain dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan oleh legenda klub Gary Neville yang menyebut bahwa perombakan skuad besar-besaran sangat diperlukan demi memulai era baru di bawah pelatih Ruben Amorim. Dalam pertanyaannya di acara The Overlap Fan Debate, Neville menilai bahwa skuad United saat ini tidak cukup kompetitif dan penuh dengan pemain yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan tim. 8-10 pemain harus pergi, atau 3 atau 4 pemain yang kontraknya habis dan sisanya harus dikeluarkan, bahkan mungkin dengan membayar mereka untuk pergi, ujar Gary Neville. Gary Neville juga menyoroti situasi gaji Marcus Rashford yang kini sebagian besar ditanggung oleh MU meski sang pemain sedang dipinjamkan. Menurutnya ini adalah bentuk pemborosan yang tidak bisa terus berlanjut jika klub ingin kembali ke jalur juara. Jelang laga final Liga Eropa 2024-2025 yang mempertemukan Manchester United dengan Tottenham Hotspur di Stadion San Mamés, Bilbao, muncul kabar kurang sedap dari internal Setan Merah. Para pemain MU dikabarkan kecewa atas kebijakan klub yang hanya memberikan 2 tiket gratis untuk masing-masing pemain di laga yang bakal digelar tengah pekan mendatang tersebut. Menurut laporan Daily Mail, kebijakan ini dinilai terlalu ketat, mengingat pertandingan ini merupakan salah satu momen puncak musim bagi skuad asuhan Ruben Amorim. Tiket tersebut diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat dekat para pemain, namun jumlahnya dianggap tidak cukup, terlebih bagi pemain yang ingin merayakan kemenangan bersama orang-orang terdekat. Selain jumlah tiket yang minim, logistik perjalanan juga menambah kekecewaan. Para tamu undangan akan diterbangkan menggunakan pesawat charteran yang mendarat di Santander, kota yang berjarak sekitar 100 km dari Bilbao. Mereka juga harus kembali melalui kota yang sama pada pukul 02.15 dini hari setelah pertandingan selesai. Jarak tempuh dan waktu penerbangan tersebut dinilai mengganggu potensi perayaan bersama keluarga jika MU berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Meski UEFA memberikan opsi pembelian tambahan dengan 10 tiket per pemain dengan harga antara 55 juta euro hingga 200 juta euro biaya transportasi dan akomodasi tambahan tetap harus ditanggung pribadi oleh sang pemain. Manajer Manchester United Ruben Amorim mencoba meluruskan rumor bahwa ia akan meninggalkan Manchester United. Ia menegaskan bahwa perkataannya telah disalahartikan. Ruben Amorim menyebut bahwa perkataannya telah disalahartikan oleh banyak orang. Ia menyebut bahwa bertanggung jawab itu bukan berarti ia akan pergi dari klub. Apa yang saya katakan adalah, semenjak saya datang ke sini, saya selalu membicarakan mengenai standar yang dimiliki klub ini. Saya tidak bisa melihat tim ini meraih hasil yang kami raih di Premier League. Dan saya juga tidak bisa diam saja dan tidak mengambil tanggung jawab apapun atas hasil-hasil tersebut. Menurut Ruben Amorim, alih-alih kabur dari tanggung jawab yang ada, ia bertekad untuk memperbaiki performa anak asuhnya di musim depan. Ia mengaku sudah mengetahui akar masalah dari performa timnya dan ia yakin mampu memperbaiki itu semua. Paul Scholes memprediksi Manchester United akan juara Liga Eropa meski Tottenham Hotspur lebih unggul. Tidak punya alasan logis. Scholes hanya menilai MU punya faktor X. Menilik catatan head-to-head, MU dan Tottenham sudah bertemu 3 kali di semua kompetisi musim ini. Ketiga pertemuan itu semuanya dimenangi oleh Tottenham. Melihat catatan tersebut, Paul Scholes secara realistis tidak menampik bahwa Tottenham layak difavoritkan di final Liga Eropa. Namun ia menilai MU lebih unggul secara mental di momen krusial. Saya tidak punya alasan logis kepada United seharusnya juara selain pengalaman dan sejarah akhir-akhir ini.
Lihat saja Real Madrid dalam 5 tahun terakhir. Mereka kadang bukan tim yang hebat, tapi sejarah membawa mereka ke sana. Secara realistis, Tottenham seharusnya juara. Mereka sudah mengalahkan kami di 3 pertandingan terakhir. Saya kira Anda mungkin akan jadi tim terbaik di malam itu. Main sangat bagus, tapi kami akan menang. Kami melihat seperti menemukan 10 atau 15 menit masa-masa di mana kami memenangi pertandingan. Saya kira itulah yang akan terjadi, kata Paul Scholes. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku tidak meminta saran kepada Jose Mourinho jelang final Liga Eropa. Kendati sang senior punya pengalaman memenangkan trofi itu bersama Manchester United. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa ia sama sekali tidak meminta saran apapun kepada Jose Mourinho jelang partai final ini. Ia menyebut bahwa sang senior juga punya pekerjaan lain sehingga ia enggan mengganggunya. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa ia tidak termotivasi untuk mengikuti jejak Mourinho sebagai manajer yang memenangkan trofi Liga Eropa bersama Manchester United. Ia menyebut yang terpenting adalah bagaimana trofi itu bisa menjadi hiburan untuk para fans Manchester United.